Raja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk kembali pertemukan kita bersama-sama tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, untuk saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya, dan Allah tunjukkan yang batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk usaha hasanah kita, suri teladan kita, panutan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram syarah Tawdih al-Ahkam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hal yang berkenaan dengan siwak. Itu hadits yang pertama. Ya. Hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan tata cara wudu. Ya. Sifatul wudu yang dijelaskan oleh sahabat Utsman bin Affan, yang beliau melakukannya setelah melihat baginda Rasulullah SAW berwudu. Jadi wudu beliau itu seperti wudunya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Sebelum kita bacakan hadisnya, kita tambahi sedikit materinya. Tidak ada di kitab, yaitu tentang hukum niat dalam wudu. Nanti setelah itu baru kita masuk ke hadis yang kedua, niat dalam wudu. Apakah niat dalam wudu itu
wajib atau tidak wajib. Kalau di ibadah yang lain jelas wajib. Ibadah sholat, puasa, haji, umroh wajib, ya. Tapi dalam wudu, apa hukum niat dalam berwudu? Para ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat hukum niat dalam wudu. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Hanafi. Ya, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa niat dalam wudu itu hukumnya tidak wajib. Ya. Dalam mazhab Hanafi, berwudu itu atau niat dalam berwudu itu tidak wajib, tidak harus. Ya. Dalam mazhab Hanafi. Adapun jumhur ulama, al-mazhab al-Maliki, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa niat ya harus ada, wajib ketika berwudu. Ya. Untuk kedua pendapat ini mereka punya dalil masing-masing. Ya, inilah fikih ya. Sudah kita sampaikan sebelumnya. Memang fikih itu begitu banyak ya masalah-masalah yang dikhilafkan oleh ulama. Apa faedah konsekuensi dari perbedaan ulama dalam masalah ini? Faedahnya apa? Ya, bagi yang mewajibkan, bagi yang tidak mewajibkan. Ya, ulama menjelaskan faedahnya adalah kalau seandainya ada orang yang dia membasuh tubuhnya, ya, anggota tubuh wudunya, ya, mungkin juga ada kumur-kumurnya. Nah, kumur-kumurnya itu pun juga nanti khilaf ulama. Nanti anak jelaskan. Artinya kalau seandainya seseorang itu anggota tubuh wudunya terbasahi oleh air dengan tanpa niat, maka menurut mazhab Hanafi sudah menjadi apa? Suci. Itu berdasarkan mazhab Hanafi. Ya tidak, karena tidak mewajibkan niat. Jadi kalau ada orang nyemplung ke kolam misalkan, sampai nyelulup ke dalam, kan terbahasa semua itu, ya kan? Kalau dia nggak ada niat wudu, pokoknya nyemplung aja lah, maka berdasarkan mazhab Hanafi, setelah nyemplung kemudian keluar, ya, itu statusnya suci enggak? Suci kalau mazhab Hanafi, meskipun tidak ada niat untuk berwudu. Ya, karena tadi ya, dalam mazhab Hanafi niat dalam wudu bukan hal yang wajib. Sedangkan jumhur ulama tadi mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan, sehingga ya nggak cukup orang nyemplung ke kolam meskipun terbasahi semuanya, keluar dari kolam ya nggak suci karena tidak ada niat untuk berwudu. Itu konsekuensinya, konsekuensi dari
khilaf dalam masalah niat ini. Gitu ya. Ya. Setiap mazhab ya tentu punya dalil masing-masing. Ya. Coba kita bacakan dalil ya dari kedua pendapat ini. Jadi silakan antum mau pilih yang mana boleh. Karena fikih fleksibel, nggak harus mengekang sesuai dengan keyakinan yang dimantepi mana. Karena sekali lagi mereka ya mendasarkan pendapat mereka dengan dalil. Ya, hanya disebabkan perbedaan dalam memahami mentelaah, yaitu salah satu di antara penyebab khilaf ulama itu di situ. Dalilnya sama-sama sahih, sama-sama Bukhari Muslim, tapi kenapa kemudian bisa menghasilkan pendapat yang berbeda? Salah satu di antaranya adalah dalam memahami perbedaan paham. Lalu ada orang yang memang ini mungkin antum juga sudah dengar ya, ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan mazhab, karena Rasulullah juga tidak bermadhab dan mereka khairul qurun. Kan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad itu kan datang setelah para sahabat, ya tak? Imam Abu Hanifah lahirnya tahun 80 Hijriah, meninggalnya 104, 150 maaf. 150 Imam Syafi'i baru lahir. Imam Malik 92 baru lahir. Ya. Ya ini ada pembahasan khusus. Kalau saya pribadi, kalau antum jawab, kalau antum tanya apa hukum bermadzhab, kalau saya pribadi kalaupun tidak wajib sunnah muakkadah. Ya. Mungkin kalau lebih cenderungnya aja kalau saya wajib harus ya tapi tentu ada hujah yang bisa ada momen tersendiri untuk menyampaikan hujah tersebut. Meskipun sahabat tidak bermadzhab, tapi begitu banyak masalah-masalah yang sebenarnya di masa sahabat itu sudah ada usul fikih, ya, sudah ada dasar dalam menentukan fikih, ada, cuma memang itu belum dibukukan. Yaitu ada, sekali lagi ada pembahasan sendiri ya. Baik. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang harus menyebabkan keretakan, enggak. Itu fikih itu seperti itu. Lebih fleksibel, bukan akidah. Dalil mazhab Hanafi yang pertama, tidak ada ayat yang jelas yang merintahkan untuk berniat ketika berwudu. Yang pertama, mazhab Hanafi dalilnya adalah dari sisi Quran, ayat gak ada yang mewajibkan harus niat ketika berwudu. Ayat yang berkenaan dengan wudu itu satu ayat yang itu disepakati para ulama akan kewajiban hal-hal yang harus dilakukan ketika wudu yang disebutkan dalam ayat tersebut. Surat apa itu? Surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini ayat ya, di situ Allah jelaskan tata cara wudu secara global. Dan di situ tidak disebutkan akan kewajiban apa? Berniat. Apa bunyi ayat tersebut? Bacakan, buka aja surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum.
Ya orang-orang beriman, kalau kalian mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, pertama membasuh wajah. Yang kedua, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Kedua, ilal marafiq, sampai siku. Ya. Wa amsahu bi ru'usikum, yang ketiga, usaplah kepala kalian. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mana? Mata kaki. 4 hal inilah yang disepakati ulama akan kewajibannya dalam wudu. Pertama apa tadi? Mencuci, membasuh wajah, kemudian tangan sampai ke siku, ketiga mengusap kepala, dan yang keempat membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini yang disepakati ulama akan kewajibannya. Selain itu ada yang wajib, ada yang diperselisihkan. Selain itu ya banyak, ya toh, berkumur-kumur, terus berapa kali mengusapnya, kan di sini nggak ada 3 kali. Basuhlah wajah kalian 3 kali, nggak ada kan? Nggak ada. Yang wajib berapa? Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu nanti diperselisihkan para ulama. Ya, terus al-mualat itu berkesinambungan. Ya, artinya ada boleh nggak ada jeda gitu loh. Misalkan ada orang wudu, lalalah mungkin misalkan ibu-ibu wudu kok lali ninggal gorengan misal, terus khawatir nanti gosong, matikan dulu. Setelah itu kemudian wudu lagi. Nah, wudu tersebut apakah boleh dilanjutkan atau harus diulang dari? Nanti juga diperselisihkan para ulama. Ya, jadi yang diwajibkan wudu itu 4 berdasarkan ayat Al-Maidah ini. Ya, ayat yang ke-6 ini. Maka dalam ayat ini berdasarkan mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan di situ enggak ada kewajiban untuk nih. Ya, maka niat tidak termasuk hal yang diwajibkan. Yang kedua, dalil yang kedua mazhab Hanafi, kias, yaitu mengkiaskan wudu itu, karena wudu itu adalah salah satu di antara bentuk taharah, ya, bersuci. Maka mereka mengatakan mengkiaskan dengan menghilangkan najis. Orang kalau menghilangkan najis perlu niat enggak? Enggak kan? Kalau sudah najisnya hilang, itu tempat jadi suci enggak? Ya udah, kemarin kan sudah kita jelaskan. Ya, sesuatu yang terkena najis, ya, tempat, pakaian, itu jadi suci kalau lihat najisnya sudah tidak ada. Ya, kan nggak perlu kemudian antum bersihkan najis di satu tempat atau di mana, di kursi, niat dalam hati saya niat menghilangkan najis, nggak perlu untuk bersihkan, hilang najisnya selesai, kursinya jadi suci. Maka demikian pula dengan wudu, kata Imam Abu Hanafi. Wudu juga nggak perlu niat, terus pokoknya basuh aja anggota tubuh wudu, selesai jadi suci. Ya. Jadi mengkiaskan dengan menghilangkan najis, atau juga mengkiaskan menutup aurat. Ya, kalau menutup aurat bagi wanita ya enggak, tertutup sudah selesai. Selesai kewajiban sebagai seorang wanita menutup aurat udah.
Kalau dia niatkan menjalankan perintah Allah ibadah, yaitu ada nilai plus, jadi berpahala. Tapi kalau udah nutup auratnya, selesai kewajiban dia. Itu yang jadikan kiasan dalam mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga, dari mereka wudu adalah wasilah, sarana untuk melakukan ibadah sholat ataupun hal-hal yang lain. Ya, maka kalau sarana yang nggak ada hukumnya. Yang wajib niat itu tujuannya. Kata mereka seperti itu. Wudu itu kan sarana, bukan tujuan. Antum wudu untuk apa? Untuk sholat kan? Untuk baca Quran kan misalkan. Ya toh? Bukan tujuan. Itu hanya sarana. Kata mereka. Maka kalau sarana itu ya enggak perlu niat. Yang diniatkan itu tuh tujuannya. Kan enggak ada tujuan apa? Jadi tujuan utama wudu gitu kan enggak ada. Mu'adz bin Jabal beliau berwudu, ya memang setelah wudu beliau apa? Mengerjakan sholat dua rakaat. Ya ini mazhab beliau lah. Abu Hanifah seperti mengatakan bahwa wudu itu sarana, bukan tujuan. Yang wajib ada niatnya adalah ibadah yang dituju, bukan sarana. Inilah dalil Abu Hanifah ya tentang tidak wajibnya niat. Adapun mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan wajib niat. Antum wudu untuk apa? Karena macam-macam sarana tadi ya. Itu sarana, tapi kan tujuannya macam-macam. Bisa untuk baca Quran, disunahkan, bisa untuk mau apa? Istirahat malam, kan disunahkan kan? Mau sehari antum disunahkan wudu enggak? Sholat ya, maka mereka berpendapat meskipun itu wasilah ya, mereka memahami wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Gitu. Artinya kalau tujuan itu butuh niat, berarti wasilnya butuh niat enggak? Butuh nih. Hukum, ya itulah sekali lagi ya, perbedaan dalam memahami. Jumhur mengatakan, iya, wudu itu wasilah, betul. Ya, tetapi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib niat, berarti juga harus wasilah juga harus ada niat. Ya mirip-mirip seperti ini. Sesuatu yang mubah, kalau itu memang ada kaidahnya sih, kaidahnya begini. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Itu kaidah fikih ya. Wasilah itu hukumnya memang akan jadi sama dengan tujuannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid, itu kaidah. Wasilah itu ya memiliki hukum sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya wajib, maka wasilahnya jadi wajib. Kalau tujuannya sunnah, berarti wasilahnya menjadi, kalau tujuannya haram, berarti wasilahnya jadi ya. Itu kaidah. Contoh misalkan memakai wangi-wangian bagi yang ikhwan, apa hukumnya? Sunnah kan? Sunnah. Maka sarana yang menyebabkan antum bisa pakai wangi-wangian menjadi sesuatu yang sunnah. Antum berangkat
membeli wangi-wangian ke toko, menyiapkan uang dan sampai dapat wangi-wangian, itu semua hukumnya sama dengan tujuan, yaitu berbahaya. Antum beli minyak wanginya itu berbahaya, karena itu mengantarkan antum untuk melakukan satu perbuatan yaitu menggunakan minyak wangi. Itu jadi kaidah umum, kaidah fikih. Mirip-mirip seperti itu. Maka jumhur ulama yang mereka berpendapat ya, wudu meskipun itu wasilah tapi punya hukum sama dengan tujuan. Kalau tujuannya sholat wajib enggak, niat jelas wajib. Antum mau sholat apa? Apalagi kalau antum masbuk, apalagi antum safar, sangat dibutuhkan niat. Antum safar, ketemu jamaah, antum belum sholat zuhur, ya, tiba-tiba sampai sebuah masjid, qadarullah, ya di situ jamaah sudah sholat kan antum butuh niat. Antum masuk jamaah itu antum niatnya apa? Sholat zuhur atau sholat asar? Itu kalau antum sholat asar nggak sah. Kenapa nggak sah? Antum sholat zuhur aja belum. Kan harus tartib. Zuhur dulu baru. Itu salah satu di antara faedah niat dalam sholat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, jumhur ulama mereka berpendapat wajibnya niat berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW. Hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar tentang kewajiban niat apa? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ya didasarkan niat. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum niat untuk apa? Kalau untuk sholat, misalkan antum niat maghrib, wudu. Saya niat wudu untuk sholat maghrib. Ketika antum niat untuk sholat maghrib, maka sholat isya wajib wudu. Karena hadisnya walikul limri'in manawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya untuk sholat maghrib, ya udah. Selesai maghrib, masuk sholat isya, ya wajib untuk. Berbeda ketika antum niatnya menghilangkan hadas secara umum, dan hadas untuk sholat secara umum lah, sholat yang antum melakukan atau yang setelahnya, maka insya Allah itu juga akan bisa berlaku untuk sholat-sholat setelahnya selama antum tidak batal. Maka tergantung niatnya. Walikul imri'in nawa. Begitu. Kalau nggak ada niatnya ya nggak suci. Itu menurut jumhur ulama. Kalau Hanafi tadi yang penting dibahasai semuanya, ya terbahasai anggota tubuh yang wajib tadi kan, yang wajib cuma tadi apa? Iya kan? Wajah, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib. Berkumur-kumur aja nanti khilaf ulama. Ada yang mengatakan nggak wajib, sunnah aja. Udah. Menurut madhab Hanafi terbahasai semuanya, nggak niat selesai suci. Itu berdasarkan madhab Hanafi. Paham ya? Nah, seperti itu. Maka berdasarkan jumhur ulama, ya niat kita butuh untuk apa? Dan harus dihadirkan niat itu. Seperti itu. Balikul limri'in mana wasap, orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau tadi misal sholat maghrib niat mengangkat hadas untuk sholat lah, ya. Kemudian selesai sholat maghrib, masuk sholat isya, kok
Antum masih yakin dalam kondisi suci, batalnya ragu-ragu. Tadi ngentut enggak ya, tapi ragu-ragu. Tadi sudah batal enggak, ragu-ragu. Maka dihukumi apa? Batal atau masih suci? Ya, enggak pasti masih suci. Ya, nanti ada kaidah ya. Kaidah fikih juga mengatakan al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu enggak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan, enggak bisa. Antum habis wudu sholat maghrib dengan niat tadi umum, mengangkat hadas untuk sholat umum. Habis selesai maghrib kan yakin antum masih suci, yakin kan? Ketika antum masih yakin terus berjalan sampai sholat isya, batalnya ragu. Yang ragu itu batalnya tadi kentut atau enggak ya, ragu-ragu baina antara kentut dengan tidak, keraguan lah. Maka hukumnya apa? Hukumnya antum masih suci atau udah batal? Masih suci. Selama sesuatu yang membatalkan itu ada keraguannya. Sebab tadi itu kaidah sesuatu yang yakin itu nggak bisa berubah hanya keraguan, nggak bisa. Contoh misalkan, kalau ada seseorang yang pergi, satu anggota keluarga pergi, ya nggak jelas kemana, dihubungi nggak connect, ya katakan hilang lah. Tapi dia orang normal, kata orang gila pun juga bisa lah misalkan. Qadarullah, misalkan orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya kaya, meninggalkan warisan banyak. Pertanyaannya, anggota keluarga, misalnya anaknya yang tadi pergi, ya tidak lama setelah itu orang tuanya meninggal dunia, bapaknya. Pertanyaannya, itu anak yang pergi dapat warisan nggak? Mungkin dalam kondisi nggak normal lah, orang katakan gila lah itu. Ya, apa gangguan jiwa itu namanya? Istilahnya bukan, kan ada istilahnya itu apa? ODGJ ya, istilahnya. Dan pergi. Pertanyaannya, anak ini dapat warisan nggak? Dapat atau mungkin diragukan? Ini apalagi mungkin udah bertahun-tahun, ya 4-5 tahun. Ini jangan-jangan sudah dicari-cari nggak ketemu, jangan-jangan sudah tewas, sudah meninggal dunia. Ya. Dapat warisan atau dihukumi orang itu, anak itu sudah dianggap tidak ada. Cara kaidah ya. Ya, cara kaidah tadi itu. Dia keluar meninggalkan rumah, keadaan yakinnya apa? Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup, itu yakin. Pas keluar rumah, yakin dia masih hidup. 5 tahun kemudian orang tuanya meninggal, kematiannya diragukan. Apakah masih hidup atau sudah? Tapi ragu, nggak ada berita yang jelas. Maka berdasarkan kaidah tadi berarti anak tadi dihukum apa? Masih hidup atau mati? Ya masih hidup. Karena yakinnya dia masih hidup. Keraguan mati itu nggak bisa menghilangkan hukum pasti di mana dia masih hidup. Maka secara hukum syar'i dia masih mendapatkan hitung-hitungan wari, kecuali kalau dikabarkan ketemu jasadnya Pak polisi misalnya ini orang yang meninggal dunia, tidak, itu lain lagi. Ya. Jadi salah satu di antara penerapan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yakin itu nggak bisa hilang karena keraguan. Tadi antum wudu kok setelah jalan 2-3 jam kok ragu ya, kentut atau enggak ya, nggak yakin. Ya udah, kalau yakinnya awalnya wudu suci ya, terusin aja, dihukumi suh. Dalil yang ketiga, mazhab jumhur ulama mengkiaskan wudu dengan sholat. Jadi kalau jumhur bukan mengkiaskan kepada wasilah seperti tadi ya, menghilangkan najis, menutup aurat seperti mazhab Hanafi. Justru jumhur ulama
mereka mengkiaskan wudhu itu seperti tujuan itu sendiri. Itu dianggap ibadah. Ya. Jadi wudhu itu sendiri ibadah bagi mereka. Meskipun tidak harus dengan tujuan tertentu, orang wudhu sendiri niat ya wudhu kemudian supaya dalam kondisi suci dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu sendiri sudah bernilai pahala. Ya. Maka kalau seperti ini bisa dikiaskan dengan tujuan. Ya. Bukan wasilah. Dikiaskan dengan tujuan itu. Artinya jumhur ulama memahami wudu itu bisa dikiaskan dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib niat, maka wudu juga wajib nih. Orang niat wudu saja. Niat untuk supaya bersih, suci, mendapatkan pahala. Dapat pahala enggak? Kalau niatnya supaya dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang tobat dan mencintai orang-orang yang suci. Nah, niat untuk bersuci itu sendiri, kalau dia niatkan untuk mendapatkan cinta Allah, ya berpahala. Maka bisa dikiaskan dengan tujuan. Itu pendapat jumhur ulama. Paham ya? Ya itulah seperti itu. Dalam perbedaan memahami seperti itu. Ya. Salah satu di antara sebab terjadi khilaf di antara para itulah khilaf dalam masalah niat. Yang monggo silakan untuk mau ikut yang Abu Hanifah atau jumhur, dikembalikan ke mantepan hati masing-masing. Kalau Wahbah Zuhaili, ya ulama Mesir yang punya fikih al-Islami wa adillatuhu, ini kitab yang fikih luar biasa. Jadi beliau mengarang kitab ini Muqarranah. Muqarranah itu semua mazhab beliau cantumkan, dalilnya juga beliau cantumkan. Luar biasa, ya. Kalau beliau sih berpendapat ya yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, karena berdasarkan dalil-dalil dari hadis tadi. Dan memang secara ibadah, wudu itu bisa jadi ibadah. Wudu itu sendiri gitu loh. Ya. Artinya itu bisa berpahala. Kalau orang cukup wudu, bersuci, berniat untuk mendapatkan cinta Allah, berpahala. Bisa. Maka ya diperlukan nih niat. Ya. Baik. Kita bacakan hadis Utsman. Maksudnya berapa ya? Terus ini ada khilaf juga yang tadi sampaikan, khilaf tentang berkumur-kumur. Saya bacakan dulu aja. Tadi yang disepakati 4 ya, dalam surah Al-Maidah ayat keberapa? Ayat ke-6. Itu dasar tentang tata cara berwudu. Ya. Yang berdasarkan ayat Al-Maidah ayat ke-6. Sedangkan hadisnya salah satunya ini, saya bacakan. An Humran anna Utsman da'a bi wudu'in fa ghassala kaffaihi 3 marat. Dari sahabat Humran bahwa Utsman bin Affan pernah beliau meminta dihadirkan air untuk wudu. Setelah dihadirkan, maka beliau pun, ya sahabat Utsman bin Affan, mencuci kedua telapak tangannya 3 marat, 3 kali. Tsumma tamadda, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan memasukkan air ke dalam hidung, wastanthara, dan mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu 3 marat, kemudian beliau Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna, setelah itu beliau membasuh tangan yang kanan 1
sampai ke siku-sikunya 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik, kemudian membasuh tangan kirinya seperti tangan kanannya. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghasala, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya 3 kali, kemudian yang kiri demikian pula. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Bukhari Muslim. Berarti ada tambahan apa ini? Dari ayat Al-Maidah tadi. Apa? Kumur-kumur dan al-istinsyaq wal istinthar. Al-istinsyaq apa? Masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan. Yang lain wajib karena berdasarkan ayat tadi. Nah, sehingga terjadilah khilaf ulama hukum berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya apakah juga termasuk wajib apa tidak. Terjadi perbedaan ulama. Saya jelaskan secara pendapat ulama, tapi kita bacakan dalilnya di pertemuan yang akan datang. Berdasarkan jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i berpendapat berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya hukumnya wajib. Jumhur ulama. Adapun mazhab Imam Ahmad Hambali hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Ya, artinya orang kalau wudu berdasarkan jumhur ulama, kalau enggak berkumur-kumur dan juga enggak masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, berarti wudunya sah enggak? Batal. Itu berdasarkan jumhur ulama. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak batal. Cukup 4 yang disebutkan dalam ayat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Apa dalilnya? Sekali lagi setiap pendapat ada dalil masing-masing. Insyaallah kita karena agak panjang, kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barangkali pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.